Halo, Halo teman-teman semuanya. selamat sore. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan happy. Sehat dan walafiat. Selamat datang buat Bapak Purwito. Nggak kebaca loh. Bu Susilanang Yanti Wijaya. Hai Yanti. Siapa lagi tuh? WR Angkasa. Bu Nur, apa kabar Bu Nur? Bisa apa dong? Halo, belum kebaca tulisannya Belum sebentar. kebaca. Kayak itu. Maklum, saya Rabu. Ya teman-teman Jauh. yang belum daftar N1 Connect untuk tanggal 18 segera daftar ya. Jangan sampai kehabisan tiket. Daftarnya kemarin udah saya jelasin, tanya ke upline, jadi transfer dulu ke rekening Network 21, nomornya ada di sana. 60. Terus kirim WA 65.000 ya. Dapat diskon. Rame-rame. Biasanya suami istri kita datang BBS kan 2 tiket. Ini cuma satu akun N1 Mobile, 1 tiket 65.000. Setelah transfer kirim WA, ada kodenya juga. Cara kirim WA-nya nanti dikasih kode aktivasi. Nah, kode aktivasi itu dimasukkan ke N1 Mobile, diaktifkan. Jadi ambil dari menu lain, terus ya di sana ada menu lain, ada siaran langsung dari event. Klik siaran langsung dari event, masuk ke web. Nanti di sana masukin ada live stream saya, masukin yang live stream, masukin yang kode aktivasi, masukin kodenya. Kalau udah masuk, baru nanti bisa ini. Oh, nggak ada suaranya kata Sun? Nggak ada suaranya ya? Suara kami kedengeran nggak? Halo? Suaranya apakah tidak terdengar? Coba minta. Suara kami kedengeran nggak teman-teman? Halo? Masa nggak ada suaranya? Sun bilang ada suaranya. Ini semua. Coba teman-teman boleh. Selamat Hari Raya Jumat Agung juga. Selamat Hari Raya Jumat Agung buat yang merayakan Jumat Agung. Coba boleh ini nggak? Boleh kasih tahu nggak suara kami jelas Suara nggak? kita kedengeran jelas nggak? Soalnya kami nggak bisa dengar nih pakai ini. Suara Mas Risto jelas kedengaran tapi Nah. kresek-kresek. Oh, kresek-kresek. Iya nih, kenapa ya suka kresek-kresek ini ya? Coba kita cek dulu nih. Coba. Oh iya, ini kresek-kresek ini Aku sih nggak bisa. dari kemarin nih. Nanti kalau udah ada 2 layar biasanya hilang kresek-kreseknya ya. Coba. Ini jelas tapi kresek-kresek. Iya ya, kenapa Iya ada ya, kenapa kresek? ya? Nanti kalau udah ada 2 layar biasanya hilang. Gimana? Nggak bisa. Oh, oke. Kalau mati gimana dong? I don't know. Ini udah hilang. I don't know. Ini udah hilang nih. Ini ada 2 ini. Suara jelas masih kemeresek. Kenapa ya? Ini yang kabelnya. Apa ya? Masih kemeresek. Kabelnya. Kabelnya ini kali, kabelnya mic. Nah, nah itu mati. Selesai. Oke, Tuh, sekarang makin makin keras tuh. kencang. Mau dimatiin dulu. Cek. Mau pakai Kabelnya di apa? sebelah batu ditekan Bu Devi. Oh, ditekan Bu Devi. Bukan, ini mah kabel. Ntar ya. Ntar ya. bukan. Sorry. Hai Gan. Hati-hati. Nah. Ntar ya. Udah. Maaf ya teman-teman, kita ini berusaha setiap hari jadi semakin oke gitu, tapi ya ternyata tidak semudah itu karena kita tidak punya pengalaman. Baterainya. Ya jadi
Clip on aja ya. Pakai clip on aja katanya. Kita ini berusaha setiap hari jadi semakin oke gitu, tapi ya ternyata tidak semudah itu karena kita Coba sudah punya Devi ngomong dulu. pengalaman. Si Devi ngomong Devi. Iya. Jadi gimana kondisi teman-teman semua? Ada yang udah mulai bosen di rumah, ada yang udah mulai senewan gitu di rumah. Ya kami bersyukurnya sih anak-anak kami udah gede-gede ya, jadi nggak terlalu Iya, yang punya anak-anak kecil. nggak terlalu senewan gitu. Tapi gimana dengan teman-teman yang punya anak-anak masih kecil? Ini gimana ya? Kedengeran suaranya. Jadi ya teman-teman semoga Udah pegang tetap nih. semangat di situasi seperti ini. Nah, coba. Dengeran nggak? Sekarang masih kemeresek nggak? Halo, Bimantoro. Coba cek. Semoga udah nggak kemeresek. Itu HP ku apa HPmu? HP papa. Cek. Tes 1 2 3. Tes. Dengeran nggak? Nah, itu. Sekarang masih kemeresek nggak? Ini punya. Halo, Bimantoro. Udah nggak? Udah nggak ya? Udah jelas. Oke. Nggak kemeresek. Itu HP ku apa HPmu? HP papa. Cek. Tes 1 2 3. Oke. Ya. Sip. Sip. Udah nggak keresek. Mudah-mudahan udah nggak keresek ya. Itu udah bagus dari Bandung, udah bagus. Oke. Sudah agak mendingan Pak. Oke. Sudah jelas. Terima kasih. Kita mau undang teman kita. Siapa yang kita mau undang? Kita mau Santos undang dan Santos dan Iis. Kita cari Mereka dulu. berdua dari Lampung. Mm-mm. Apakah sudah siap? Nah, ini Nah, ini dia. bener nggak? Iis ya betul. Mudah-mudahan lancar sinyal di Lampung juga. Lipet sama Berbahaya. kabel. Berlipet. Halo. Nah, sekarang aku nggak dengar suara Santos. Dengar? Halo, Santos, Iis. Halo juga. Nah, Halo. dengar kok. Kamu denger ya? Iya. Apa kabar kalian? Halo. Baik, sehat, alhamdulillah. Suaranya Halo. agak menggema ya. Halo Santos. Halo, Ibu. Halo. Halo. Apa kabar? Yes. Halo juga. Baik, baik. Nah, itu jelas suara. Ya. Is mana Is? Iis mana? Hai. Halo Iis. Halo Is. Halo. Devi. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu ya? Iya lama banget ya. Lama banget. Kapan kita ketemu terakhir? Bali. Di Bali ya? Oh Bali. Habis itu nggak ketemu lagi ya? Wah. Tahu-tahu Iya. udah corona. Tahu udah corona. Sanum. Corona memisahkan kita ya. Suaraku jelas? Jelas. Oke, cuma agak delay. Shanum sehat, bro? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Iya. Pertama-tama thank you nih. Akhirnya berkenan juga untuk ngobrol-ngobrol sama kita di acara santai. Terima kasih Sama-sama. waktunya. Mungkin mau nanya dulu apa aku dulu? Papa aja. Aku dulu deh nanya. Aku pernah denger kalian kan ketemunya di Jogja tuh. Sebelum menikah ketemu di Jogja. Tapi Iis katanya dari SD atau SMP tuh udah pindah ke Jogja sendiri tuh gimana ceritanya? Ya, aku kelas 6 SD itu udah mutusin untuk sekolah di Jogja. Jadi lulus SD, aku lulus SD itu langsung ngekos sendiri di Jogja. Wow. Jadi mulai 1 SMP, aku udah tinggal di Jogja sampai nikah. Gitu. Kamu tinggal sama saudara di sana atau gimana? Nggak, ngekos aja Pak, ngekos sendirian. Wah, hebat banget ya. Terus bisa ketemu Santos gimana? Kalau Santos emang asli Jogja atau gimana, Tos? Enggak, waktu kuliah Pak dulu. Kuliah di Jogja juga. Mhm. Seperti biasanya Iis yang ngajak kenalan, terus minta nomor handphone, ngajak ketemuan. Ya, kasihanlah anak kos ya, perempuan sendiri ya, kita terima aja nggak apa-apa. Enggak, Oh, gitu. nggak bercanda Pak. Dia ya seperti biasanya lah.
Iya, aku Pokoknya dengar. laki-laki yang suka. Betul, betul. Sama-sama anak Jogja kita ngerti. Iya, 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 iya. Tapi katanya Santos dulu itu, Santos pacar dari teman-temannya Iis ya. Santos, Oh, iya. Oh iya, 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 Ada iya, iya. Iis yang cerita. eh, mantanku itu dulu adiknya sahabatan sama Santos gitu. Oh, Oke. gitu. Terus. Jadi ya gitu deh. Jadi sering dititipin balik ke kos gitu kan. Titip dong Hmm. kos gitu Mhm. kan. Kalau pas arah pulang gitu. Hmm. Ya udah. Jadi jadiannya Salah nitip itu. Akhirnya jadian ya. Jadian Ah. sampai jadian sampai sekarang. Terus Saya overprotective itu ya. gimana? Saya overprotective ya. Saya jaga dia benar gitu loh. Karena kan Oh. dikasih kepercayaan gitu loh. Iya. Aku dengar Iis dari umur berapa udah cari duit sendiri ya waktu itu? ya aku karena tuntutan anak kos dari kecil gitu, jadi terbiasa untuk zaman dulu kan nggak ada transfer gitu, nggak ada telepon. Jadi kalau butuh uang tuh nggak gampang kayak sekarang. Jadi dulu zamannya tuh masih pakai wartel. Jadi nggak bisa kalau misalnya habis tengah bulan terus kita telepon kirim uang lagi dong, nggak bisa gitu kan. Jadi memang otak ini dipaksa untuk berpikir keras gimana caranya bisa hidup dengan uang segitu gitu. Nah mungkin itu jadi ke bawah kan. Jadi ke bawah ada yang nongol. Oh, ada si Anum. Jadi ke bawah sampai SMA terus kuliah gitu ya. Jadi kalau misalnya dari mana itu nggak pernah nggak bawa sesuatu untuk dijual gitu. Jadi itu deh. Jadi sebelum aku menikah itu alhamdulillah sudah punya beberapa usaha gitu ya. Terus sudah punya rumah sendiri juga alhamdulillah, sudah punya mobil sendiri gitu. Jadi alhamdulillah nggak ngerepot semua seperti itu. Nggak ngerepotin Santos ya dia. Iya. Nggak repot. Kalau bahasa sekarangnya passive income, Pak. Passive income, betul. Pinter Itulah Santos ya. pinternya orang-orang seperti kita ya, terus ya. Kayak saya kan kalau nggak bisa masuk UGM ya nikahi aja anak UGM gitu. Benar. Berpikirnya solusi. Menikahi orang yang lulus cepat. Iya. Suaranya agak delay, tapi nggak apa, cukup jelas. Terus tahu MW-nya gimana sih? Santos duluan apa Iis duluan? Aku duluan. Soalnya kan papa join duluan. Jadi bolak-balik gitu diteleponin, ada usaha bagus gitu-gitu, tapi nggak pernah tertarik gitu kan. Terus yang aneh, papa itu kan memang waktu join MW itu posisinya dia lagi yang memang usahanya berkembang gitu ya. Jadi saya aja punya usaha itu nggak pernah dimodalin. Kenapa? Karena dia nggak suka usaha kecil-kecilan gitu. Jadi awalnya buka butik pun nggak pernah dipinjemin modal gitu. Jadi cari sendiri, gimana sendiri. Terus tiba-tiba ditawarin suatu usaha yang menurut saya kok aneh gitu. Papa mau jalanin yang beginian gitu kan. Gitu, tapi nggak pernah digubris lah. Apalagi kan memang Is juga sama papa gimana ya, berani ngomong gitu. Jadi kalau nggak suka ya gitu. Bukan tipe yang takut gitu sama papa kalau nggak nurut atau apa gitu. Kalau nggak suka ya udah ngomong aja, nggak suka pak, nggak mau pak gitu. Jadi tahu gue ya dari papa itu. Terus bolak-balik ditawarin, bolak-balik mungkin dia dipresentasiin ya, tapi juga nggak tertarik kan. Akhirnya sampai waktu itu kita mau nikah. Jadi kita mau nikah. Sorry, aku potong dulu. Waktu itu Iis di Jogja, papa di Lampung ya? Iya, papa di Lampung. Oh, jadi diteleponin gitu?
diteleponin terus, terus pernah juga didatengin juga, pernah ya gitu deh, kayak presentasi kayak apalah, nggak ngerti lah, zaman dulu mungkin presentasi ya, tapi Iis kan nggak paham. Pokoknya nggak pernah tertarik dan nggak pernah mau gubris itu apa bisnisnya papa itu. Jadi sampai kita mau nikah bulan September 2005, akhirnya sebelum kita nikah tuh papa siapin berkas-berkas gitu ya untuk ke KU syarat-syaratnya. Nah, salah satunya itu ada starter kit karena kan ini nggak pernah mau join tuh. Jadi syarat nikah tuh kalau mau nikah ya Santos tanda tangan dulu sama Iis ini gitu. Jadi gitu. Jadi gitu proses joinnya. Jadi Iis tadinya kita pikir Iis join dulu, baru Santos gabung pas mau nikah itu, enggak ya? Enggak. Jadi kalian berdua tetap, apalagi Iis waktu itu ditawarin tetap nolak sebenarnya, nggak mau ya? Nggak mau. Okay. Karena syarat nikah Karena itu syaratnya. tadi. Santos perasaannya gimana tuh sebagai calon mantu waktu itu, perasaannya? Kalau nggak tanda tangan starter kit, batal nikah. Ada pilihan, Pak. Udah pengen banget soalnya ya. Udah pilihannya iya atau iya. Jadi nggak ada pilihan. Oke. Tapi artinya setelah kalian nikah, karena proses joinnya kayak gitu, nggak aktif dong ya? Nggak. Di MW-nya nggak. Berapa lama? Enggak dong, jadi gini, kan setelah kita nikah, terus Iis itu dibawa sama keluarganya Mas Santos keliling ke beberapa apa namanya, kota tempat adik-adik dan kakak-kakak mama dan papanya Mas Santos gitu. Nah, waktu itu posisi kita masih di Jawa Barat, di mana ya? Jadi pokoknya di daerah Jawa Barat gitu deh. Papa telepon, papa ini kangen banget katanya. Waktu itu kalau nggak salah baru berapa 3 minggu atau 1 bulan dari kita nikah. Dari kecil, dari SD tuh, ya kan, sampai nikah kan nggak pernah tinggal sama papa. Kenapa sekarang baru bilang kangen? Iya. Terus. Nggak mungkin banget gitu. Kangen. Ketemuan, ya dia ngajak ketemuan di Jakarta. Dia bilang ada papanya ikut seminar katanya gitu kan, udah dibeliin nih tiketnya gitu. Sekalian lah kita apa-apa kangen katanya, udah kayaknya pengen ngobrol, pengen ketemuan gitu kan. Terus Is nggak mau, Is bilang, Is ini lagi sama mama, lagi di Jawa Barat, terus lagi nggak mungkin balik lagi ke Jogja, terus harus balik ke Jakarta, prosesnya pasti bakalan ribet gitu. Padahal itu papa telepon itu hari apa ya, pokoknya dia sudah ada posisinya udah di Jakarta. Terus telepon Mas Santos. Nah, karena itu telepon Mas Santos, dia nggak berani nolak, akhirnya terpaksa kita balik lagi ke Jogja. Dari Jogja kita naik pesawat ke Jakarta. Dan ketemu Hotel Century. Ya udah, akhirnya hari kedua ternyata ya, pokoknya intinya itu ternyata leadership seminar. Gitu. Terus kita masuk, tapi karena kita nggak ngerti itu apa, ya pulang gitu kan sama adik-adik. Ternyata adik-adikku semua diajak semua. Terus mereka juga apa namanya, nggak ngerti ini apa. Terus yang penting kita datang aja lah daripada pemakan kan, ya udah kita masuk. Nah, kita keluar ya udah nggak ngerti apa-apa, cuman ketika pulang ya, leadership seminar itu selesai, Is nggak inget siapa itu yang giring kita untuk ke alat dan untuk beli semua alat. Is pikir udahlah biar seneng lah, udah gesek aja, beli apa yang mereka suruh beli aja udah gitu. Jadi pulang gitu, sama adik-adik gitu kan, ngapain jalanin begituan ya, gini ya, pokoknya kita masih negatif, tapi alat udah dibawa gitu, udah dibawa pulang. Ya sudah, jadi awal mulanya seperti itu. Akhirnya kita pulang ke Jogja, terus nggak tahu gimana, kok pengen nyetel ada satu video ya, ternyata itu video presentasi.
zaman dulu presentasi Pak Robert Angkasa. Mm-mm. Jadi kita baru tahu, terus lihat presentasinya, oh ternyata bisnisnya seperti ini, gini. Mm-mm. Nggak sadar, terus oh lucu juga ya gitu ya. Terus kita coba setelin kaset zaman dulu masih kasetnya, terus dan nggak tahu di bawah sadar ini sini tipe orang yang benar-benar nggak suka ketemu orang. Mm-mm. Jadi nggak suka bicara, nggak suka sama sekali, nggak suka deh, Mm-mm. nggak suka ngomong, nggak suka apapun yang ada interaksi sama manusia, pokoknya nggak suka. Jadi tanpa sadar keluar rumah, ketok-ketok tetangga, ternyata presentasi. Jadi ya udah mulai Iya. kita Ceritanya. Santos nih ngomong-ngomong terkenal jago prospecting ya. Beberapa waktu lalu kita ngobrol sama Mas Buyung, Mbak Esti, itu awalnya ketemu Santos tuh di cucian mobil ya, di cucian mobil. Boleh cerita nggak sih Tos, gimana? Kan tadi kebalikan Iis nih, Iis katanya nggak senang berinteraksi dengan orang. Terus tapi kamu kebalikannya jago prospecting. Boleh cerita nggak apa sih tips-tipsnya prospecting itu? So, kalau dulu sih sebenarnya karena nggak ada beban aja ya. Maksudnya goalnya kan cuman punya daftar nama yang banyak ya. Di Lampung kan nggak punya daftar nama. Jadi intinya punya daftar nama yang banyak dan yang pada saat paling gampang menurut saya dulu itu adalah di tempat cucian mobil. Karena apa? Karena masih lama. Iya. Ya kan paling cepat 1 jam gitu loh. Kayak dulu mungkin karena goalnya hanya punya daftar nama yang banyak, ya kenalan aja sebanyak mungkin ke orang gitu loh. Termasuk salah satunya dulu ke Mbak Esti dulu di cucian mobil. Karena dia lagi nunggu mobilnya dicuci, ya saya samperin aja gitu loh. Saya kasih nama, saya kasih kartu nama aja. Ini nanti saya ada bisnis nih, nanti boleh nggak kapan-kapan nanti saya hubungin lagi gitu loh. Oh ya boleh. Ya udah, akhirnya dia kasih nomor handphone dan beberapa hari kemudian kami berdua hubungin Mbak Esti dan memang nggak langsung positif awalnya gitu loh. Kami ketemu awalnya ya hanya sebatas say hello dulu, ya kan, lalu kami presentasi dan seterusnya. Pertemuan selanjutnya itu ya baru kami presentasiin gitu loh. Jadi nggak langsung kali itu kami langsung ketemu presentasi, enggak gitu loh. Jadi beberapa kali pertemuan baru kami presentasiin gitu loh. Tapi kuncinya apa tuh? Kuncinya apa? Kamu ketemu orang nggak dikenal, tiba-tiba bisa ngobrol, itu mungkin ada teman-teman yang sekarang nih takut. Oh gitu ya? Tipe saya sanguin, jadi nggak ada pikiran takut apa, ya cuek aja. Sampai sekarang sih masih sih Pak. Kadang-kadang karena over kali ya, pernah saya beberapa kali kalau misalnya lagi jalan sama Iis, saya nganggep saya pernah ketemu orang itu kayaknya saya pernah kenal gitu loh. Sampai saya bilang, kamu apa kabar gitu loh. Saya nyebutin satu nama gitu loh, yang dia sendiri bengong gitu loh. Kamu sih ini kan gitu loh. Oh bukan gitu loh. Kamu ini deh. Iis tuh udah tahu gitu loh. Yang itu bukan ya. Dia tuh udah jelas kamu. Sudah, kita ngobrol gitu ya. Udah setengah jam ngobrol. Iya kamu bukan ya. Saya baru sadar gitu loh, setengah jam ngobrol, Iisnya udah nggak tahu di mana. Saya ditinggal gitu loh. Saya udah terlalu percaya diri tinggi, terus over sanguine juga, jadi ya pokoknya kalau ketemu orang sih pengennya ngobrol gitu loh. Kadang-kadang yang kayak tadi gitu loh, banyak kasus yang kayak tadi, ketemu orang yang kayaknya saya kenal tapi ternyata enggak. Jadi poin positifnya apa? Plusnya itu adalah saya dapat daftar nama baru gitu loh. Iya. Dari hasil itu selain Mas Buyung sama Esti, ada lagi nggak yang gara-gara itu dapat pelanggan kali atau dapat frontline? Hampir semua prospek daftar nama yang ada di LOS semuanya prospecting.
Nggak ada yang Wow. Karena Iis kan memang cuman SD aja di Lampung. Terus Mas Santos ya nggak pernah sama sekali tinggal di Lampung. Jadi nggak punya daftar nama. Kalau Iya, iya, mau iya. ngandali keluarga dan saudara, kan sudah dijoinin sama papa semua. Oh, Iya, 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 betul, iya, iya. betul. Jadi semua di LOS kamu hasil prospecting ya, luar biasa ya. Iya, iya. Nah, aku mau nanya nih, Santo sama Iis kan dengar-dengar tuh jago banget menjual e-spring sama atmosfer tuh. Nah, ada nggak tips-tips yang bisa kalian bagi gitu? Gimana sih caranya bikin orang mau beli atmosfer atau Sky itu e-spring itu? Bahkan saya inget banget ya lagi berenang aja di Iya, iya. Bali, Di Bali saya dapat pernah telepon, lagi berenang sama Santos, terus dia dapat telepon iya, ngobrol-ngobrol yang lain, kejual satu atmosfer. beli e-spring apa atmosfer Iya, iya, gitu, iya. gampang banget kayaknya. Gimana tuh? Boleh kasih Coba. tipsnya nggak ke teman-teman? Sebenarnya kalau untuk menawarkan itu yang jago untuk memulai percakapan itu Mas Santos. Tapi ujung-ujungnya butuh closing. Jadi kalau udah main Oke. closing, akhirnya. Is. Jadi, tapi sebenarnya kami tuh dari awal menjalankan MW. Kalau misalnya kita mau pengen produk itu terjual, itu nggak pernah menawarkan secara langsung mau nggak sih lu ini produk ini bagus loh gini nggak pernah sama sih gitu. Jadi yang kami lakukan adalah sharing tanpa dia sengaja bahwa sebenarnya kita giring dia bahwa lu sebenarnya butuh ini gitu. Jadi kita sampai pancing apa sebenarnya yang dia butuhkan. Setelah ternyata kita tahu apa yang dia butuhkan, kita baru masuk dari sharingnya kita gitu. Oh ya, dia udah oh ya, berarti kan ada ketertarikan. Akhirnya kita mulai promosi sedikit tentang kelebihan dari produk-produk yang kita udah pakai ataupun manfaat yang selama ini teman-teman atau keluarga kita udah rasakan dari produk tersebut ya, seperti atmosfer contohnya gitu. Jadi selalu kita tahu apa kebutuhannya dengan bercerita, dengan sharing, tapi enggak karena saya juga kalau ditawarkan produk itu otomatis kayaknya langsung pengen reject gitu. Nggak suka kan kita kalau ditawarkan Iya, benar. nggak suka. Tapi kalau kita cerita terus kita bawa dia untuk oh iya ya sebenarnya gue juga butuh. Oh iya ya ternyata bahaya banget seperti ini gitu. Akhirnya ya udah deh coba gitu. Akhirnya kita coba, setelah kita coba manfaatnya dengan kita bisa bandingkan dengan produk kompetitor misalnya, akhirnya mereka biasanya tertarik untuk beli. Dan yang sering kita lakukan itu adalah biasanya repeat ordernya banyak setelah itu. Kalau caranya sharing, tapi kalau sekedar rekomendasi orang terus bagus, terus kita tawarkan dengan kayak kita keterpaksa gitu ya, biasanya nanti mereka udah nggak mau ada komunikasi. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita selalu jaga hubungan baik sama semua orang gitu. Kalau track record kita bagus, mudah-mudahan kita juga dipercaya sama orang. Iya. Saya masih ingat kemarin pada saat stok atmosfer Sky tinggal tipis tuh di Indonesia ya, tinggal dikit banget. Aku ingat banget tuh di awal corona, Santos ini bisa jual 4 tuh di stok terakhir. Kedengeran nggak? Agak kecil suaranya. Iya nih sinyalnya nggak stabil, kayak di sini juga nggak stabil. Iya. Mungkin Santos mau nambahin? Iya, Santos mau nambahin nggak? Tips-tipsnya itu gimana supaya bisa jual Sky, jual e-spring gitu? Sebenarnya sih kalau kami waktu menjual ya sebenarnya itu tadi lebih ke membangun hubungan aja. Jadi ketika kita menjual satu unit pertama itu adalah kuncinya gitu loh. Jadi kuncinya adalah membangun hubungan tadi. Jadi setelah itu pernah kami ada pengalaman di Jakarta. Dia tadinya menolak gitu loh. Oh nanti aja deh.
Oke, sinyalnya agak sepertinya mulai. sinyalnya tadi. Coba kita pakai backup dulu. Di, Mau di eh, coba kita tes tunggu dulu tes. ya. Memang akhir-akhir ini sinyal nggak stabil. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang hilang gitu. Nah, ini. Halo, ada lagi. Halo. Halo, ya, sip. Ya, ya, ya. Udah kedengeran? Udah. Ya. Oke. Cerita lagi tadi, Tos. Lanjutin, Tos. Yang Kamu di Jakarta bisa tadi gimana? yang di Jakarta tadi. Halo, Tos. Suaranya kecil Kedengeran nggak? lagi. Halo? Halo, halo. Nggak kedengeran ya? Aku keluar Ya, dulu, keluar aku dulu. invite lagi ya. Nanti Aku keluar invite dulu, nanti lagi, invite ya. lagi. Oke, pakai ininya Is ya. Oke. Ya, gitu teman-teman. Masih ditunggu pertanyaannya. Kita masih nunggu ada gangguan sinyal di ini di Lampung ya. Ini lagi seru banget nih, soalnya cerita atmosfer sky ya. Iya. Cerita atmosfer sky itu Coba yuk. menarik tuh. Tunggu, mungkin kayaknya belum masuk. Belum. Ini ada yang mau tanya nih, apa tips trik buat prospecting? Oh tadi udah. Oh saat di rumah aja gimana prospecting? Ya nanti kita coba tanyain ya. Teman-teman, sorry banget nih kali ini sinyal juga tidak stabil di Lampung. Nah ini udah ada coba kita lihat lagi ya. Semoga lebih baik sinyalnya. Wah muter-muter lagi deh. Di restart dulu kali ya. Mungkin harus di restart kali ya HP-nya ya. Kita juga. Kita enggak karena kita sini stabil. Ya kalau habis lagi jalan gitu kalau RAM-nya penuh dia akan ini udah ada istilah lagi seru ya teman-teman tulis aja pertanyaannya biar nanti diingat-ingat di Bali juga agak lelet sekarang sepertinya internet di Indonesia sudah cukup lelah gitu karena biasanya live ini kan yang digunakan searah ya. jadi kayak misalnya cuma satu layar gini itu biasanya lebih lancar. Tapi kalau udah sampai dua layar ini ada dua device yang memakai sinyal internet bersamaan. Ini masih waiting for Islam ya. Semarang oke. Iya, coba WA kalau bisa di restart dulu nggak apa-apa sih HP-nya. Masih ada waktu kok. Masih ada waktu. Tuh, apa nggak perlu dulu. Ya teman-teman yang baru masuk tadi kita lagi suruh ngobrol-ngobrol ternyata ada trouble di sinyal di Lampung ya tapi nggak masalah. Nah ini udah ada nih coba sudah oke. Coba saya invite lagi kita invite lagi atas dari Is supaya bisa mudah-mudahan. Halo. Nah ini udah oke. Oke. Sip. Dengar suara kita? Dengar jelas. Oke, coba. Lagi Tos, tadi kamu lagi cerita tentang atmosfer di Jakarta. Iya. Jadi dulu pernah ada daftar namanya teman saya yang menganjurkan coba deh kamu tawarin dia gitu loh, ya kan? Lalu kami datangin ke sana sekali ditolak, dua kali ditolak, sampai beberapa kali itu ditolak gitu loh. Akhirnya mungkin karena dia kasihan aja gitu loh ngelihat saya. Tapi kami walaupun ditolak kami tetap baik gitu loh, tetap baik gitu kan ya. Karena dia kasihan kali ya, sudahlah kami saya beli deh gitu loh. Awalnya dia beli berapa ya? Satu dulu gitu loh, nggak salah. Dia beli satu dulu, terus
nggak beberapa, karena dia coba pakai gitu kan ya. Besokannya saya mau pulang ke Lampung, besokannya sebelum pulang itu dia telepon saya gitu. Mas, bisa ke rumah lagi nggak? Katanya. Oh, bisa Pak. Saya pikir dia mungkin ada hal apa gitu ya. Akhirnya saya ke rumah lagi, karena kami tetap baik ke dia, dan surprise-nya dia belinya langsung banyak banget, 5 unit lebih nambahnya. Saya mau di ruangan kamar saya ada gitu kata dia, terus di kantor saya juga ada gitu. Oh ya udah, karena postur kan ya, oh ya udah bisa Pak, nanti saya cek dulu Pak ketersediaan barangnya. Dan nanti saya pasti ada aja, kan ya, kalau nggak ada juga pasti saya cari dapat gitu. Akhirnya saya nggak jadi pulang ke Lampung, saya beliin dulu, beresin dulu barangnya 5 unit itu, dan ya udah, beberapa bulan kemudian dia telepon saya, Mas ini kok lampunya merah-merah ya gitu loh. Itu saya posisinya sudah pulang ke Lampung tuh, karena sudah lebih dari bulan hampir mau setahun kemudian gitu loh. Akhirnya oh ya udah nanti saya cek ke sana gitu loh. Saya asal ngomong aja gitu loh, padahal kan Lampung Jakarta lumayan ya. Akhirnya ya udahlah, saya nggak mikir, saya langsung datang aja ke Jakarta, terus langsung ke rumah. Terus dia nanya, loh mas tadi gimana? Di Lampung. Loh ini berarti baru nyampe? Iya baru nyampe gitu katanya. Ini harus diservis. Harus diservis gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti servis aja. Mas tapi saya mau nambah lagi mas, nambah lagi 4 unit kalau gitu loh. Oh ya udah. Mungkin karena dia mikir kasihan juga nih orangnya datang-datang cuma bersihin doang gitu kan. Ya udahlah, saya pikir adalah saya nambah lagi 4 unit apa 5 unit. Pokoknya dia beli lagi banyak banget. Saya ingat banget minta tolong teman saya itu hari Minggu. Dulu ADC belum ada yang buka hari Minggu. Akhirnya saya nunggu 1 hari nginep dulu di rumah teman saya. Terus besoknya baru nganterin lagi unit ke rumah dia gitu. Dan nggak taunya beberapa bulan periode presiden siapa dia diangkat jadi menteri apa gitu. Oh gitu, luar biasa. Yes. Jadi ya benar-benar bangun hubungan aja buat teman-teman. Kalau kami sih sharingnya bangun hubungan yang baik, biarpun dia hanya beli apapun atau dia hanya mau servis atau mau bersihin apa, ya udah dilayanin aja. Iya, betul. Pasti mereka juga punya punya hati nurani. Kalau mereka punya duit lebih, pasti mereka mau beli lagi kok. Iya, aku dengar cerita kayak gitu beberapa kali ya, Santos dari Lampung, pernah ke Cibubur juga kalau nggak salah, khusus cuman bersihin atmosfer spring, terus tetangganya beli lagi dan seterusnya. Jadi kuncinya emang hubungan itu ya. Iya, dan mau melayani gitu. Gimana Is? Jadi satu perumahan itu akhirnya banyak yang beli gitu di Cibubur itu, gara-gara si satu rumah ini banyak promosiin ke tetangga-tetangganya. Akhirnya kita jadi ramai itu di perumahan itu. Wow, jadi pemasok di rumah itu, perumahan itu. Iya, jadi pemasok di perumahan ya. Akhirnya luar biasa ya dari tetangga itu. Mama ada pertanyaan nggak? Iya, ini Is. Kamu kan ada cerita tuh, kalian menikah udah berapa tahun tuh ya, baru dapat Shanum tuh. Nah itu gimana tuh ceritanya? Boleh cerita nggak perjuangan? Nutrilet apa yang membantu? Karena aku denger waktu itu tahu banget tuh, kamu minum Nutriletnya tuh banyak banget, akhirnya bisa dapat Shanum. Gimana tuh Is ceritanya? Itu sebenarnya mau mulai untuk coba lagi gitu ya, program punya anak itu sebenarnya ketika kami waktu itu diundang bicara di Semarang dengan grupnya Bu Putu. Jadi saya mau terima kasih banyak sekali dengan Bu Putu, Eyang Putu ya, Bu Ramasari, Pak Bimantoro itu. Kalau kami nggak diundang, mungkin kami nggak tahu waktu itu. Ternyata ada beberapa dokter gitu ya yang setelah selesai acara gitu kita sharing bahwa mereka punya program untuk pasangan-pasangan yang belum mempunyai keturunan. Jadi saya dikasih kayak 1 lembar kertas gitu ya yang
laki-laki apa, yang perempuan apa. Itu kalau nggak salah ada sekitar lebih dari 10 deh, lebih dari 10 macam gitu. Kita bawa ke Lampung, terus kita konsumsi. Niat kita ikhtiar, lillahi ta'ala, semua juga datangnya dari yang di atas, tapi kita berusaha. Karena dari dokter juga kita sudah coba, kenapa nggak coba ini, toh kalaupun nggak dikasih, berpikirnya adalah tubuh kita kan jadi sehat juga gitu. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, ada beberapa, saya sempat sharing juga ke teman-teman yang memang juga sama kasusnya, sama kayak kita turunan. Mereka datang gitu kan, tanya ke kita juga bilang sama, saya juga lagi coba program ini gitu. Tapi kalau kamu mau coba apa yang lagi kami coba, silahkan. Nah, surprise-nya karena mereka ini, kalau kami kan waktu itu sudah 7 tahun ya, jadi sudah cukup lama. Mereka mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, semua yang coba program yang kami pakai dari Nutrilite itu nggak lama mereka akhirnya hamil gitu. Jadi benar-benar tambah semangat. Benar aja. Jadi ini benar-benar cerita yang nggak dibikin-bikin, karena itu teman-teman kita tuh juga benar-benar yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tapi nggak sampai lama. Kalau kami jujur hampir 1 tahun, akhirnya baru kita alhamdulillah dikasih juga gitu. Tapi teman-teman yang sebelumnya, karena mungkin mereka sel-selnya tidak rusak separah kami gitu ya, jadi mereka lebih cepat dapatnya gitu. Jadi karena apa? Karena teman-teman yang tadi sudah berhasil gitu. Kita bilang ya udah, kalau mereka mungkin lebih cepat ya mungkin mereka sel-selnya jauh lebih baik dari kita. Jadi kita mungkin Wah, bagus banget ya ceritanya ya. Jadi Santosis tadinya udah 7 tahun itu mungkin hampir putus asa gitu. Iya, berkali-kali kan. Ke Semarang. Ya, nggak ada yang kebetulan tuh ya, dapat ya itu 10 macamnya. Ingat nggak Is apa aja tuh Nutrilite-nya gitu? Nggak ingat, tapi ada beberapa yang masih ingat. Yang jelas ada protein, yang paling penting tuh ada double X ya, double X, terus ada salmon, ada kalmak, lalu Mas Santos pakai Palmetto, lalu apa lagi ya? Yang lainnya saya lupa. Iya, nggak apa-apa. Siberian ginseng juga ya. Semua yang lebih untuk memperbaiki sel-sel dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi banyak antioksidan. Kalmak itu banyak banget konsumsinya. Terus yang jelas yang paling banyak itu adalah protein, kalmak, yang lainnya standar gitu. Saya masih Dan akhirnya lahirlah Shanum ya. Udah berapa usianya Shanum sekarang? Sekarang Shanum mau 7 tahun. Udah 7 tahun. Alhamdulillah ya, puji Tuhan ya. Iya. Akhirnya perjuangannya nggak sia-sia. Ada yang nanya lagi nih, Santosi Is. Dulu waktu kalian memutuskan untuk serius, untuk benar-benar fokus di bisnis ini, sempat ada cerita tuh jual-jual aset, apa bisnis-bisnis Iis yang itu dijual semua juga, gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi memang memutuskan untuk serius itu butuh agak lama ya, setelah beberapa kali LS. Jadi teman-teman yang memang benar-benar mau fokus, saya benar-benar sangat merasakan manfaatnya. Jadi memang waktu kita masih muda sekali, sudah cukup banyak. Ternyata setelah kita banyak belajar dari leadership seminar ternyata itu bukan aset gitu. Jadi saya lebih banyak intinya daripada asetnya gitu. Nah, saya berpikir waktu itu pulang dari leadership seminar di Semarang, Pak Robert yang berbicara. Itu setelah saya sempat juga nggak aktif berapa lama gitu ya.
Jadi mulai aktif lagi waktu itu datang lagi ke LS-nya Pak Robert. Nah di situ saya pulang dari sana, saya ngobrol sama Mas Santos. Kita waktu itu justru lagi jaya-jayanya gitu ya, punya usaha di Jogja itu udah ada 4 cabang, terus ada konveksi juga, terus juga ada juga kita buka di Jakarta. Jadi lagi banyak kali cabang dan usia kita waktu itu masih 25 tahun. Jadi masih, nah tapi saya berpikir yang saya dapat dari leadership seminar itu adalah kalau misalnya saya tidak memutuskan, suatu saat saya pasti akan kayak digulung sama bola es gitu ya, pasti saya akan sama nasibnya dengan pengusaha-pengusaha yang lain gitu. Jadi saya pasti akan juga banyak hutang, saya juga nggak akan banyak nggak akan hidup nyaman, terus juga saya nggak akan punya aset gitu. Nah akhirnya saya bilang sama Mas Sato, saya pengen serius deh jalanin bisnis ini. Cuman kalau di Jogja, waktu itu belum ada siapa-siapa di Jogja, jadi kami berdua pengen pindah ke Lampung sementara, karena upline semua ada di Lampung gitu ya. Jadi Mas Sato masih tinggal di Jogja. Setelah saya duluan ke Lampung, akhirnya saya bilang sama Mas Santos, kayaknya semua aset yang ada di Jogja semua dijual aja dulu. Jadi kita mulai lagi dari nol, karena saya pengen nantinya kalau kita punya rumah, punya mobil, punya usaha, itu nggak ada lagi utang bank ataupun kartu kredit dan sebagainya gitu. Jadi saya pengen menikmati hidup itu dengan nyaman. Jadi benar-benar kita waktu itu padahal kita baru bangun rumah, baru jadi ya, baru 1 bulan atau 2 bulan kita tempatin rumah yang kedua yang baru. Jadi lagi nyaman-nyamannya. Terus saya kan memang suka interior tuh, jadi lagi yang setelah yang ngabisin uang untuk interior, tiba-tiba setelah pulang dari situ langsung saya bilang udah deh, nggak mau hidup begini, semu gitu loh perasaan saya tuh. Ini kayak punya tapi ini bukan punya kita, seperti itu deh gitu. Jadi saya pengen yang walaupun misalnya kita punya apa, tapi itu memang punya kita sendiri, nggak ada hutang bank, nggak ada cicilan, nggak ada. Jadi pengen punya peace of mind gitu. Jadi akhirnya kita jual semuanya ke Lampung, nggak punya apa-apa. Jadi benar-benar minus, dan bahkan ada satu story gitu ya yang mengharuskan kita akhirnya udah harus membayar hutang tuh hampir 1 miliar yang ada hubungannya dengan konvensional, yang kami sebenarnya nggak tahu itu apa, nggak tahu tentang itu gitu. Jadi mulai itu goal utamanya adalah beresin semua utang-utang tadi gitu. Jadi kita numpang di pavilionnya orang tua papa di Lampung, mobil nggak ada, motor juga nggak ada, jadi saya terpaksa harus naik angkot gitu kemana-mana. Benar-benar saya tuh memang nggak bisa hidup susah sebenarnya, makanya mau gimana tuh harus usaha keras gitu kan. Tapi nggak naik angkot juga kan. Jadi ya kalau nggak mau kita harus laluin itu, tapi bersyukurnya alhamdulillah semua hutang tadi terbayar, semuanya dari MW. Luar biasa. Wah, itu kesaksian yang luar biasa itu. Ya, jadi ya sekarang alhamdulillah kita sudah punya rumah lagi ya, walaupun tidak sebesar dulu, punya usaha, tapi alhamdulillah semua itu kita nggak ada lagi utang-utang, Pak. Wah, luar biasa. Jadi ya kita nikmatin apa yang sekarang kita nikmatin tuh, nggak stres kayak dulu gitu loh. Iya, luar biasa ya. Santos sih memang udah dari dulu pengusaha di Jogja, punya usaha butik segala macam interior ya. Terus jalanin MW, utang-utang yang dulu bisa lunas. Sekarang juga sambil jalanin MW masih ada usaha ya. Santos punya hostel, punya kafe, punya juga jago masak ya. Kita sering dikirimin loh masakannya bayangin dari Lampung ke Jakarta. Tapi kalian memang pasangannya hebat gitu. Artinya betul-betul tangguh melewati banyak musim.
Aku mau tanya itu, boleh nggak cerita? Apa kalau nggak salah dulu kamu pernah cerita salah satu bikin kamu tertarik dengan Network 21 adalah perubahan papa. Oh ya, Boleh cerita nggak ya, tuh? ya. Jadi kenapa aku tadi lulus SD mau ke Jogja? Ya, itu sebenarnya ya karena sifat dari papa sendiri yang keras banget gitu. Dan Mhm. kalau anak-anaknya yang lain itu nurut, kalau aku berontak. Jadi aku nggak Mhm. bisa hidup dengan tekanan keras seperti. Jadi papa tuh keras sekali. Mhm. eh Kayak apa ya, lebih kayak diktator gitu. Tapi belakangan sih Mhm. kita tahu bahwa itu sebenarnya Mhm. adalah tekanan hidup ya. Iya. Jadi Mm, mm, banyak sekali beban yang harus dia tanggung. Jadi Mhm. orang tua mama itu memang tinggal sendiri. Jadi adik-adik mama anak nomor satu, papa anak nomor Mhm. satu. Semua adik-adik papa dan mama itu yang membiayai semua itu papa. Mhm. mm, Plus apa saudara-saudara yang di kampung semua Mhm. banyak sekali yang minta bantuan papa untuk hidup gitu. Ya, Jadi ya. ditambah anaknya yang ada 5, jadi Mhm. luar biasa tekanannya. mm, Jadi mm, papa tuh keras sekali, marah-marah gitu ya segala macam deh. Akhirnya ya saya memutuskan untuk keluar gitu. Jadi mm, Mhm. mm, eh ya setelah papa di MW, terus sering ikut leadership seminar, mungkin sering baca-baca bukunya ya. Eh, Banyak sekali sifat-sifat beliau yang berubah gitu. Yang nggak pernah Mhm. nangis, jadi bisa nangis gitu ya. Oh, gitu ya. Yang bisa bisa bercerita, bisa apa, Mhm. banyak hal lah yang Mhm. berubah gitu dari papa waktu itu Mhm. gitu. mm. Juga kesehatan katanya Is Ya, ya. kesehatan Papa papa jauh katanya. lebih sehat, nah. Jadi papa itu setiap 1 bulan sekali itu pasti dirawat di rumah sakit. Ya, jadi Hmm. karena dari usia 40 itu papa sudah ada batu ginjal dan Mhm. setiap bulan dia harus setiap hari ya dia harus menghabiskan banyak sekali obat-obatan kimia yang Mhm. em, dokter kasih. Ujung-ujungnya ginjalnya nggak sembuh, tapi organ-organ tubuh yang lain ikut rusak. Hmm. Nah, akhirnya papa ketemu dengan almarhum dokter Selawi ya waktu itu, Mhm. yang menganjurkan papa coba untuk konsumsi Nutrilite dan mencoba pakai gaya hidup yang sehat aja pak gitu, Hmm. daripada bapak Hmm. terus menerus pakai obatan kimia tapi tidak Mhm. tidak memperbaiki kesehatannya papa Hmm. Mhm. gitu. Jadi Hmm. alhamdulillah sekarang papa usianya sudah mau 70 tahun ya, dan Mhm. jauh lebih sehat kayaknya dari kita. Oh ya, wah luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Iya, Sejak jangan lupa. benar. Hah? Sejak ya apa, Is? sejak konsumsi Nutrilite sampai sekarang, papa alhamdulillah nggak pernah lagi dirawat-rawat lagi seperti Rumah dulu. sakit. Iya. Mhm. Ya, Iya. Salam buat papa sama mama Iya. ya. ya insya Allah Udah Salam lama buat banget. ya. papa mama. Udah lama nggak ketemu ya. Kita pernah ke Afrika Selatan bareng papa mama Mhm. juga, pernah ikut cruise, dan mudah-mudahan dia happy di masa pensiunnya ini ya. Apalagi Mhm. punya anak-anak seperti kalian yang hebat-hebat. Aku mau tanya ke Santos dong. Saat ini nih, Boleh. produk apa yang paling laku di grup kalian? Di pelanggan dan di grup? Yang Nutrilite masih Nutrilite ya? Nutrilite, Masih. masih Nutrilite ya, masih Nutrilite yang masih terus mereka repeat order pelanggan Nutrilite. Kalau kayak Sky ya mungkin eh, ini aja ya, ada sesekali ada yang pesan. Beberapa minggu yang lalu ya, ada yang Right. Drive sama Sky di Jakarta juga ada yang pesan Sky berapa? 3 ya, 3 unit Sky. Sebenarnya mintanya banyak, cuman jatahnya cuman sedikit. Jadi Iya, waktu itu ya, ya, ya. Stok ya terakhir dia. sebenarnya dia sudah lama mau beli produknya, sudah lama sekali. Mungkin sudah 2 tahun yang lalu, cuman nggak jadi. Cuman ya karena masih tetap baik aja hubungannya. Kemarin pas lagi awal-awal musim corona,
karena dia teman saya minta tolong Iis yang nawarin gitu loh, ya kan? Iis yang ngomong, akhirnya oh dia mau gitu, ya udah Is mau Is, tapi gimana caranya katanya, ya udah nanti barang nanti kita kirim ke rumah, pokoknya nanti intinya di rumah tinggal pakai aja gitu. Jadi jangan karena kadang-kadang kalau dia udah mau terus kita mempersulit dia dengan cara-cara yang mungkin dia nggak, biasanya jadi cancel. Iya, betul. Bisa mungkin kita bantu sampai orang itu nggak dipersulit ya. Jadi yang terbaik lah gitu buat dia gitu. Iya. Wah itu tips yang bagus banget itu dari Santos. Mendingan kita yang repot. Mendingan kita yang repot dan teman-teman perlu tahu juga Santos sama Is ini seperti tadi mereka menjaga hubungan baik dengan banyak orang gitu ya, termasuk dengan staf-staf ADC di Lampung. Santos dan Is ini juga terkenal sangat dekat ya dengan mereka ya. Jadi bukan cuma ke downline atau ke upline gitu. Itu luar biasa. Iya. Waktu kita tinggal nggak banyak nih. Boleh kasih pesan-pesan nggak sih Is sama Santos nih ke anak-anak muda sekarang yang mungkin seperti kalian dulu lagi senang banyak usaha gitu. Dan kalian juga contoh, walaupun kalian banyak usaha lain, tapi tetap bisa berhasil gitu. Di MW-nya tetap punya bisnis yang besar gitu loh. Kan kalau Gen Y sekarang nih, nggak pengen cuma punya satu bisnis nih. Ya seperti Is dulu juga Mas Santos kan gitu. Boleh kasih pesan nggak ke mereka? Ya sebenarnya wajar sih Pak buat anak-anak Gen Y ya, karena mereka harus punya egoisme yang cukup besar ya, membuktikan bahwa gue gitu punya banyak usaha, dan mereka belum pernah kan memiliki usaha-usaha itu sebelumnya gitu. Jadi mereka kalau mereka sudah punya usaha itu mereka udah yang wah hebat banget gitu. Tapi menjadi pengusaha, menjadi seorang entrepreneur itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi walaupun kita sudah equip dengan banyak sekali ilmu, banyak sekali teori gitu ya, tetap aja kalau misalnya kita sudah bisa melalui 5 tahun kita punya usaha atau bisnis, mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Tapi biasanya kebanyakan anak-anak Gen Y nggak akan sampai situ. Biasanya sampai satu tahun aja udah pada kolaps, nanti akan mereka ganti lagi. Jadi saya dulu tuh sadarkan dengan satu buku yang namanya Copycat Marketing. Ya, jadi itu ada di Network 21, buku itu coba dibaca deh. Jadi kalau kita masuk dari lubang yang sama dan kita akan terus berusaha menjadi seorang pengusaha, ujung-ujungnya nanti akan keluar dari lubang itu juga. Jadi gotong royong dong gitu. Jadi yang saya lakukan di Network 21 adalah bangun aset. Nanti kalau sudah punya aset, itu yang akan terus-menerus, yang akan abadi, yang akan kekal tuh yang seperti itu gitu. Itu yang kami belajar. Iya. Santos mau tambahin? Hampir sama sih. Saya pikir udah sama aja. Yang penting kalau usaha segala sesuatunya harus ada sistem. Ikuti sistem ya. Kalau ada mentor, ikutin mentor. Gitu. Nggak mungkin mentor jerumusin kita. Ya. Juga terima kasih juga buat semua mentor kami. Ya mungkin kami nggak bisa sebutin persatu, cuman banyak banget mentor kami. Ya, terima kasih juga buat Pak Kristiawan sama Bu Devi yang sudah mengundang kami, yang mempercayakan kami untuk bicara, untuk sharing di sini gitu loh. Kami bukan apa-apa gitu loh. Kami justru banyak belajar dari teman-teman semua yang ada di sini, dari Bali, Jogja, Semarang, ya, dari Sulawesi, dari mana-mana ya, termasuk dari mentor kami yang luar biasa Pak Kristiawan, Bu Devi. Ya, ini sudah keluarga kami. Ya, mereka Pak Kristiawan dan Bu Devi itu sudah keluarga kami gitu loh. Kami bukan sharing hanya sekedar bisnis gitu loh, tapi kami lebih betul. Sudah urusan keluarga tuh sudah kayaknya udah sharingnya sama Pak Kristiawan sama Bu Devi gitu loh. Jadi kebanyakan mungkin di luar nggak seperti ini gitu loh. Nah kami beruntung banget ada di Network 21 sampai sekarang gitu loh ya. Kami masih berhubungan baik. Ya, kadang-kadang kami ngumpul pun nggak bicara bisnis gitu loh. Itu yang buat kami bingung ya. Sorry Santos, Is, terima kasih banyak, waktunya tinggal 21 detik.
Ya, ya. Sekali lagi thank you Thank Santos, you. sehat terus ya. Bisnisnya semua hotel, Semuanya bisnis kafe, oke. semua jalan sehat-sehat yang Semua penting. sehat, semua Salam safe. buat Janung. Terima kasih banyak ya. Bye bye. Bye. Thank you, Kamu Bye. Thank you.